Hai Taurus, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Dan terima kasih karena sudah memilih untuk menonton video lanjutan atau video extension ini secara eksklusif. Oke, kita akan melihat lebih dalam lagi ya tentang cerita kalian ini dengan mengulik lebih dalam kartu advice dari universe. Ada the Ace of Swords di sini. Ada seseorang yang diminta untuk berhenti melakukan agresi ya, serangan dalam bentuk apapun itu, baik kepada diri sendiri ataupun kepada pihak lain. Oke. Kemudian di external help ya, bantuan yang akan kamu dapatkan dari luar, ada the Judgment. Aku ngelihat ada renewal di situ. Ada sesuatu yang diperbaharui. Dan kemudian di harapan dan di ketakutan itu ada the Strange. Kamu diminta untuk lebih mengenal siapa dirimu, kemudian mengetahui apa kekuatan-kekuatan yang kamu punya. Oke. Dan di possible future outcome jangka panjang aku ngelihat ada konflik malahan ya. Ada situasi yang terlalu menjelimet ya, yang melibatkan banyak pihak. Mungkin karena ini adalah upgrade hubungan menjadi lebih serius, jadi aku rasa mungkin ini hubungannya dengan pihak-pihak lain, misalnya seperti keluarga, saudara, atau big family ya, keluarga besar. Nanti kita lihat. Oke, aku akan mulai pertama dari kartu Ace of Swords ya. Let me clarify the Ace of Swords please for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, let me clarify the Ace of Swords please. Oke, bottom of the deck untuk Ace of Swords ini ada kartu the Four of Wands ya. Memang benar kamu menginginkan hubungan yang lebih stabil ya. Ini stability ya, tentang kestabilan. Jadi ada seseorang yang nggak pengen di situ-situ aja, oke? Tapi basicnya harus cinta ya. Dengan King of Cups dan tadi ada the Two of Cups dan ada the Ten of Pentacles tadi di sini. Kamu diminta untuk mengandalkan intuisimu dan memilih orang yang tepat untuk mendapatkan ini ya. Ini King of Cups ini emotion, cinta, oke? Dan kartu Ace of Swords yang katanya meminta kamu untuk menghentikan segala agresi atau serangan yang kamu lakukan baik terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap pihak lain, itu diklarifikasi dengan kartu the Hermit. Kemudian ada kartu Seven of Swords dan ada kartu the Six of Pentacles ya. Kamu intinya memang harus saling ya. Jadi nggak pengen lagi memberi sesuatu tapi satu arah. Mungkin ini yang menjadi trauma untuk kamu ya. Kenapa kamu emotionally unavailable tadi? Ada kartu yang tidak bisa memberikan perasaan dengan mudah ke seseorang. Itu karena dulu mungkin kamu pernah mengalami ketika kamu memberikan perasaanmu dengan serius kepada seseorang, tapi itu bertepuk sebelah tangan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kamu tidak mendapatkan sebanding dengan apa yang telah kamu berikan kepada dia, oke? Dan aku rasa itu yang menjadi fokus kamu dalam memilih pasangan berikutnya. Benar-benar Two of Cups ya, harus saling mencintai dan saling memberi sama besarnya, equally ya. Jadi ini adalah advice dari universe untuk kamu ya, untuk lebih open up ya, membuka diri. Oke, memang benar, memang perlu untuk give and takes ya, tapi kadang-kadang cinta itu memang kita harus saling memahami ya. Enggak semua orang akan sedewasa kamu misalnya ya. Enggak akan semua orang bisa memberikan totally seperti cara kamu memberikan perasaanmu kepada seseorang ya. Setiap orang punya isunya masing-masing, setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Aku rasa sih itulah makanya seseorang dipertemukan dengan seseorang untuk bersama, untuk saling melengkapi ya. Itu yang aku lihat kalau di sini. Jadi kalau mungkin ada seseorang yang mencintai kamu tapi tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan belak-belakan misalnya ya, sementara kamu tipe orang yang bisa ekspresif mengemukakan apa yang kamu rasakan ke dia, tapi dia tidak bisa, itu sebenarnya perlu dijadikan bahan pertimbangan ya. Itu yang kamu diminta untuk lebih bijaksana. Ada kartu the Hermit di sini. Mungkin kamu dealing dengan Virgo juga. Oke, it's fine, bener. Yang dalam mencintai itu kita memang harusnya saling gitu ya, reciprocated. Cuman kita harus bisa paham isunya orang ya. Yang jelas kamu tahu dia mencintai kamu, kamu tahu kamu mencintai dia, tapi
cara mencintai setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu intinya. Oke. Jadi jangan kamu samakan semuanya. Kalau aku mencintai dia seperti ini, maka dia juga harus mencintai aku seperti ini. Caranya bukan ya, bukan seperti itu. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk mencintai seseorang. Itu sih nasihat untuk kamu ya. Jadi kamu bisa lebih open up, terbuka gitu ya, lebih memahami pasanganmu yang akan datang, lebih mengerti dia, mungkin lebih memahami latar belakangnya kenapa dia melakukan seperti itu. Oke. Aku lihat Two of Cups muncul lagi. Kamu memang tetap kekeh harus berbalasan. Oke. Let me clarify the renewal please. Ada sesuatu yang diperbaharui di situ. Oke, yes. Jadi kartu renewal ini adalah external help ya, bantuan dari luar yang akan kamu dapatkan selama proses storymu ini ya, ceritamu untuk meraih kebahagiaan versimu tadi ya. Memang benar ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Oke. Ada penawaran cinta yang akan datang, Page of Cups, tapi bentuknya masih labil ya, belum stabil. Page itu malah di bawah King ya. Tapi itu yang kamu diminta untuk bisa lebih memahami orang. Oke. Ya, kalau kamu pakai pikiran untuk mencari pasangan hidup, itu tidak akan pernah ketemu siapa saja yang cocok. Tidak akan ada pernah satu orang pun yang cocok ketika kita menggunakan pikiran ya. Pasti akan ada kurangnya saja. Misalnya dia pintar cari duit tapi tidak ekspresif ya, tidak bisa menunjukkan affection atau kasih sayang, atau dia pintar menunjukkan kasih sayang tapi ternyata tidak pintar cari duit, gitu-gitu aja ya. Sementara kan kamu juga perlu yang namanya Ten of Pentacles ya gitu. Harus bisa melihat kelemahan dan kekurangan dari pasanganmu kalau memang kamu betul-betul menginginkan suatu hubungan yang stabil ya dengan si King of Cups ini. Tidak ada yang orang yang sempurna, oke? Tidak ada yang sempurna. Kamu juga tidak sempurna, oke? Dan versi kamu yang menurut kamu sempurna belum tentu dianggap orang sempurna ya. Jadi kartu renewal ini diklarifikasi dengan the Ten of Cups, happiness, kemudian Page of Cups, I love you, dan kemudian the Strange. Ini ada seseorang yang diminta untuk melihat kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, dan the Magician taking action. Oke. Karena di sini aku ngelihat kamu sepertinya menahan-nahan sesuatu ya. Emotionally unavailable itu terjadi karena ada orang yang terlalu lama-lama menahan sesuatu. Yang ditahan itu biasanya perasaannya ya. Jadi sekarang sudah waktunya taking action. Kalau kamu mau relationship yang sehat, kamu harus action. Oke, kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai Ten of Cups ini ya. Karena memang kamu menginginkan kebahagiaan. Doing something. Lakukan sesuatu, oke? Nanti yang namanya bantuan itu akan didapatkan ya, help itu akan didapatkan baik dari universe ataupun dari sekitar kita ketika kita sudah memulai langkah pertama. Nggak ada orang yang diam aja akan dibantu. No, jarang ya. Misalnya ada satu pekerjaan yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak bilang ke orang, tolong bantuin gua dong, gua nggak ngerti nih yang begini. Emang ada yang bakal bantuin? Enggak kan? Begitu juga dengan relationship ya. Begitu kamu start action dalam memulai relationship ini dan memahami ya siapa yang akan datang nanti. Kalau aku lihat sih sosoknya King of Cups ya, yang dewasa dan penuh perhatian. Tapi itu pun tidak ada orang yang sempurna. Kamu harus start taking action untuk bisa menerima pasanganmu apa adanya, oke? Karena cinta itu memang ya gitu. I love you just the way you are, gitu katanya. Cinta itu akan saling mencintai apa adanya, oke? Oke, di kekuatan dan ketakutan kamu lagi-lagi kartu The Strange muncul. Ini adalah readingan synchronicity. I like it very much. Kita akan klarifikasi kartu The Strange ya. Mungkin kamu dealing dengan Leo, Taurus. Tidak harus ya. Tapi yang jelas di sini kamu diminta untuk looking back ya, melihat kembali potensi yang ada dalam dirimu, kekuatan-kekuatanmu yang mungkin adalah hal yang bisa menutup kelemahan pasanganmu ya. Orang kan saling berjodoh itu saling menutupi kelemahan masing-masing dengan kekuatan yang kita punya kan, dengan kekuatan yang kamu punya. Jadi the strength itu kamu lihat kekuatan-kekuatan kamu itu biasanya akan tercermin di kelemahan pasanganmu. Itu yang kamu diminta untuk taking action ya. Oke.
Kalau memang kamu benar menginginkan hubungan yang sehat, kamu memang harus taking action. Artinya kamu harus bisa memahami di mana kelemahan dia dan kemudian kamu bisa menutupinya ya. Dan kamu juga pasti punya kelemahan, nanti dia punya kekuatan untuk menutupi kelemahanmu. Begitu ya Taurus. Jadi jangan terpaku. Aku tahu kamu Taurus itu fix science ya. Kamu itu memang realistis. Tapi dalam relationships itu tidak boleh hanya memakai pikiran ya, tidak boleh hanya harus realistis, tapi tetap harus pakai hati ya. Apalagi nanti yang datang sama kamu ini orang water sign, dia emosional ya, dia selalu pakai hati. Itu yang nanti kamu harus bisa pahami. Oke, let me clarify the strength please. Lagi-lagi the Nine of Pentacles ya, Pentacles Taurus. Jadi kartu The Strength itu diklarifikasi dengan the Nine of Swords, kemudian ada the Five of Swords, kemudian ada the Six of Swords. Oke, ketakutan yang keluar ya. Apakah nanti aku akan ditinggalkan ya? Apakah nanti aku bisa mengimbangi dia? Apakah dia nanti bisa mengimbangi aku? Five of Swords itu adalah unwinnable, seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Oke, tidak bisa dimenangkan juga ya. Ada perasaan dominan terhadap seseorang ya, atau ada seseorang yang merasa dirinya dominan terhadap orang lain. Itu yang aku rasa isu untuk kamu sih Taurus, yang aku lihat di sini ya. Energi untuk controlling atau menguasai itu sangat kuat sekali ya. Ya nggak apa-apa, kamu kan Empress ya. Di awal juga kita udah lihat kamu itu udah Empress ya. Itu memang mungkin bawaan dari kejadian yang kamu alami di dalam hidupmu. Empress itu biasanya identik dengan single mom ya, pernah menikah, mungkin punya tanggung jawab yang besar, harus bekerja sendiri gitu ya. Jadi pola pikirmu itu sangat realistis ya. Tapi yang aku lihat yang akan datang ini sangat mengandalkan perasaan. Dan aku rasa kalian perfect couple. Kalau ada dua energi ya, water, earth bersatu, itu aku rasa perfect. Yang satu realistis, yang satu penuh perasaan ya. Jadi kalian bisa saling support nanti. Oke, tapi kamu harus doing your work dulu ya. Jadi kamu kenali kekuatan-kekuatan yang kamu punya, dan itu yang akan menjadi kayak nambal ya, kayak penutup untuk kelemahan-kelemahan dia. Dan berlaku sebaliknya, vice versa ya. Nanti kamu akan sadari sendiri begitu kamu bisa lebih terbuka dengan pasanganmu, ternyata iya ya, aku juga punya kelemahan, dan kelemahanku itu bisa ditutupi oleh pasanganku yang memiliki kekuatan di bidang tersebut, begitu ya. Oke, jadi kamu nggak perlu takut apapun sebenarnya ya. Ini kan perasaan sih ya, pikiran-pikiran yang nggak bener, insomnia, tentang ditinggalkan lagi lah, tentang hubungan yang gagal lagi lah. Kalau memang udah starting new, mau memulai sesuatu yang baru, kita harus optimis ya Taurus. Jangan memulai sesuatu dengan keraguan-raguan, dengan pertimbangan-pertimbangan atau pikiran-pikiran jelek. Oke, ingat law of attraction. Kita berpikir baik, kita melakukan hal-hal baik, maka kita mengundang yang baik-baik untuk datang kepada kita. Oke, kita akan lihat kartu terakhir untuk kamu Taurus, ada the Five of Wands di situ ya. Let me clarify the Five of Wands please. Oke, Two of Cups. Yes, apa yang kamu inginkan akan terjadi. Tapi ya, karena ini jatuhnya di possible future outcome di masa depan jauh ya, ini bisa 2 atau 3 tahun. Aku rasa nanti program kamu ini ataupun your inner doing ini, kerjaan kamu ini tadi ya, untuk lebih membuka diri, kemudian memahami pasanganmu, kemudian memahami dirimu, kemudian membantu pasanganmu dengan menerima dia padanya, itu butuh waktu yang panjang. Aku lihat mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Ini biasanya kalau dalam Celtic, kartu terakhir itu efeknya terlihat di 2 atau 3 tahun lagi. Tapi yes, Two of Cups ya, apa yang kamu inginkan tercapai dengan si ini tadi. Oke, dia akan mencintaimu sama besarnya seperti kamu mencintai dia. Itu yang aku lihat ya. Oke, dan itu akan membuat kamu sangat merasa bersyukur sekali, dan pikiran untuk guarding ya, ataupun mungkin put boundaries di sekelilingmu itu akan bus hancur semua begitu kamu bisa berada pada situasi memahami pasanganmu ya. Artinya kamu tahu kekuatanku adalah
bisa membantu kelemahan pasanganku, dan kekuatan pasanganku bisa membantu menutupi kelemahanku, equal ya. Karena itulah intinya Two of Cups. Kenapa ada orang bisa saling memberikan sama banyaknya ya? Two of Cups itu memberikan sama banyaknya loh ya. Seperti yang aku selalu bilang, kamu kasih 100%, dia kasih 100%. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Karena mereka berdua bisa memahami dan bisa menerima pasangannya apa adanya, just the way they are. Aku rasa kamu akan berhasil sampai ke situ ya. Dengan step-step ini tadi yang aku lihat kartunya positif semua. Asalkan kamu starting mulai dari sekarang ya, lakukan bagian yang perlu kamu lakukan. Tidak ada pertolongan yang datang padamu kecuali kamu datang untuk meminta tolong ya. Kamu bisa tanya ke keluarga, bisa tanya ke sahabat, bisa tanya ke orang tua, ke siapa saja ya. Yang jelas kalau ada sesuatu yang perlu kamu tanyakan, kamu tanyakan. Kamu memang mandiri Empress ya Taurus, tapi berdua lebih baik. Yes, dimana-mana selalu berdua lebih baik daripada sendiri. Oke, dan kamu mau itu. Oke, kalau yang aku lihat dari kartu yang ada di sini semua, kamu mau itu. Itu yang kamu inginkan, berdua, tapi yang bisa satu frekuensi denganmu. Ya, ingat, kita tidak bisa menyuruh orang berubah untuk mengubah situasi kita ya. Hey, kamu berubah karena aku mau kamu menjadi seperti ini. Itu nggak bisa, Taurus. Yang bisa adalah kita yang berubah, agar orang-orang di sekeliling kita juga ikut berubah. Oke, Taurus. Congratulations for the Two of Cups ya. Terima kasih karena sudah menontonnya secara eksklusif. Cuma ini yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Semoga berguna ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Taurus. Dadah.